Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur atas nikmat yang Tuhan limpahkan sehingga kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat pada kesempatan kali ini. Kepada Ibu Dia yang saya hormati beserta teman-teman yang saya banggakan, di sini kami akan menjelaskan materi mengenai APBN. Sebelum ke materi, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Yang pertama ada Safaresa dengan MPN 286, yang kedua Yulinian dengan MPN 283, yang ketiga Kairotna Ila dengan MPN 281, yang keempat Sieran dengan MPN 055, yang kelima Dominikus Bobby dengan MPN 285, yang keenam Davin dengan MPN 305. Next slide. Baik, langsung saja kita mulai ke sesi yang pertama adalah penyampaian dan penyajian materi. Materi pertama akan dibacakan oleh saya. Pendapatan dan belanja negara APBN. Next slide. Pengertian APBN. Pendapatan dan belanja negara atau APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. APBN merupakan wujud pengelolaan keuangan negara yang ditetapkan tiap tahun dengan undang-undang. APBN terdiri atas anggaran pendapatan, anggaran belanja, dan pembiayaan. Belanja negara dipergunakan untuk keperluan penyelenggaraan pelaksanaan tugas pemerintahan pusat dan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. Belanja negara dirinci menurut organisasi, fungsi, dan jenis belanja. Yang pertama, rincian belanja negara menurut organisasi disesuaikan dengan susunan kementerian negara atau lembaga pemerintahan pusat. Kedua, rincian belanja negara menurut fungsi antara lain terdiri dari pelayanan umum, pertahanan, ketertiban dan keamanan, ekonomi, lingkungan hidup, perumahan dan fasilitas umum, kesehatan, pariwisata, budaya, agama, pendidikan, dan perlindungan sosial. Yang ketiga, rincian belanja menurut jenis belanja dan sifat ekonomi antara lain terdiri dari belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, dan belanja lain-lain. Next slide. Dasar hukum APBN. Undang-Undang Dasar 1945 merupakan dasar hukum yang paling tinggi dalam struktur perundang-undangan di Indonesia. Oleh karena itu, pengaturan mengenai keuangan negara selalu didasarkan pada undang-undang ini, khususnya Undang-Undang Dasar 1945. Amandemen keempat pasal 23 mengatur tentang anggaran, pendapatan, dan belanja negara. Bunyinya yang pertama ayat 1, anggaran pendapatan dan belanja negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan dilaksanakan undang-undang dan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Ayat 2, rancangan undang-undang anggaran, pendapatan, dan belanja negara diajukan oleh Presiden untuk dibahas bersama Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan dan mempertimbangkan Dewan Perwakilan Rakyat. Ayat ketiga, apabila Dewan Perwakilan Rakyat tidak menyetujui rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara yang diusulkan oleh Presiden, pemerintah menjalankan anggaran pendapatan dan belanja negara tahun yang lalu. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Di sini saya akan membaca mengenai fungsi APBN. APBN memiliki 6 fungsi. Yang pertama, fungsi sebagai otoritas. Artinya anggaran negara menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan. Yang kedua, sebagai perencanaan, maksudnya anggaran negara menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan.
Yang ketiga yaitu pengawasan, yang berarti anggaran negara menjadi pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintahan negara sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Terus yang keempat yaitu alokasi, yaitu anggaran negara harus diarahkan untuk mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian. Yang kelima yaitu fungsi distribusi. Mohon maaf di PPT salah ketik, yaitu bahwa kebijakan anggaran negara harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan, dan yang terakhir yaitu stabilisasi, yakni anggaran pemerintah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian. Next slide. Kekuasaan atas pengelolaan keuangan negara. Kekuasaan pengelolaan keuangan negara di tangan Presiden terbagi menjadi dua, yaitu kewenangan yang bersifat umum dan bersifat khusus. Umum meliputi penetapan arah kebijakan umum, strategi, dan prioritas dalam pengelolaan APBN, antara lain penetapan pedoman pelaksanaan dan penanggung-jawaban APBN, penetapan pedoman penyusun rencana kerja kementerian, negara, atau lembaga, penetapan gaji dan tunjangan, serta pedoman pengelolaan penerimaan negara. Kemudian kewenangan yang bersifat khusus meliputi keputusan atau kebijakan teknis yang berkaitan dengan pengelolaan APBN, antara lain keputusan sidang kabinet di bidang pengelolaan APBN, keputusan rincian APBN, keputusan dana perimbangan dan penghapusan aset dan piutang negara. Next slide. Menurut Pasal 6 Ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003, yang pertama dikuasakan kepada Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal dan mewakil pemerintah dalam perwakilan kekayaan negara yang dipisahkan. Yang kedua yaitu dikuasakan kepada menteri atau pimpinan lembaga selaku pengguna anggaran atau pengguna barang kementerian negara atau lembaga yang dipimpinnya. Yang ketiga yaitu diserahkan kepada gubernur, bupati, atau wali kota selaku kepala pemerintah daerah untuk mengelola keuangan daerah dan mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan. Dan yang terakhir yaitu tidak termaksud kewenangan di bidang moneter yang meliputi antara lain mengeluarkan dan mengedarkan uang yang diatur dengan undang-undang. Next slide. Berikut akan dibacakan oleh rekan saya. Untuk selanjutnya ada tugas menteri atau pimpinan lembaga. Yang pertama itu ada menyusun rancangan anggaran kementerian negara atau lembaga yang dipimpinnya. Yang kedua, menyusun dokumen pelaksanaan anggaran. Yang ketiga, melaksanakan anggaran kementerian negara atau lembaga yang dipimpinnya. Yang keempat, melaksanakan pemungutan penerimaan negara bukan pajak dan menyetorkannya ke kas negara. Yang kelima, mengelola piutang dan hutang negara yang menjadi tanggung jawab kementerian negara atau lembaga yang dipimpinnya. Yang keenam, mengelola barang milik atau kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab kementerian negara atau lembaga yang dipimpinnya. Yang ketujuh, menyusun dan menyampaikan laporan keuangan kementerian negara atau lembaga yang dipimpinnya. Dan yang terakhir ada melaksanakan tugas-tugas lain yang menjadi tanggung jawab berdasarkan ketentuan undang-undang. Selanjutnya, apa yang dimaksud dengan piutang dan hutang? Piutang itu hak negara dalam rangka penerimaan negara, bukan pajak yang pemungutannya menjadi tanggung jawab kementerian negara atau lembaga yang bersangkutan. Sedangkan hutang yaitu kewajiban negara kepada pihak ketiga dalam rangka pengadaan barang dan jasa yang pembayarannya merupakan tanggung jawab kementerian negara atau lembaga berkaitan sebagai unit pengguna anggaran. Apa itu siklus APBN? Siklus APBN itu rangkaian kegiatan dalam proses penganggaran yang dimulai pada saat anggaran negara dimulai, disusun sampai dengan perhitungan anggaran disahkan dengan undang-undang. Ada 5 tahap pokok dalam satu siklus APBN di Indonesia. Dari kelima tahapan itu, tahapan kedua dan kelima dilaksanakan bukan oleh pemerintah, yaitu masing-masing tahap kedua penetapan atau persetujuan APBN dilaksanakan oleh DPR. Dan tahap kelima, pemeriksaan dan pertanggungjawaban dilaksanakan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), sedangkan tahap lainnya dilaksanakan oleh pemerintah. Selanjutnya ada tahap perencanaan dimulai dari penyusunan arah kebijakan, kementerian negara atau lembaga melakukan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun berjalan,
Selanjutnya, Kementerian Perencanaan dan Kementerian Keuangan mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan yang sedang berjalan dan mengkaji usulan inisiatif baru berdasarkan prioritas pembangunan. Selanjutnya, pagu indikatif dan rancangan awal rencana kerja pemerintah ditetapkan, menyusun rencana kerja atau renja, pertemuan tiga pihak dilaksanakan antara K atau L, Kementerian Perencanaan dan Kementerian Keuangan. Rancangan awal RKP disempurnakan, dan yang terakhir RKP dibahas dalam pembicaraan pendahuluan antara pemerintah dengan DPR, KRP ditetapkan. Selanjutnya, ada tahap penganggaran dimulai dari penyusunan kapasitas fiskal menjadi bahan penetapan pagu indikatif, penetapan pagu anggaran K atau L, penyusunan rencana kerja anggaran K atau L, penalahan RKA sebagai bahan penyusunan nota keuangan dan rencana undang-undang tentang APBN, dan yang terakhir penyampaian nota keuangan, rancangan APBN, dan rancangan U tentang APBN kepada DPR. Untuk slide selanjutnya, saya silakan kepada teman saya. Prinsip penyusunan APBN. Dalam prinsip penyusunan APBN ini dibagi menjadi dua aspek. Yang pertama, aspek pendapatan dan aspek pengeluaran. Untuk aspek pendapatan dibagi menjadi tiga faktor. Yang pertama, intensifikasi penerimaan anggaran dalam jumlah dan kecepatan penyetoran. Dua, intensifikasi penagihan dan pemungutan piutang negara. Yang ketiga, penuntutan ganti rugi atas kerugian yang diderita oleh negara dan penuntutan denda. Untuk aspek pengeluaran dibagi menjadi tiga faktor. Yang pertama, hemat, efisien, dan sesuai dengan kebutuhan. Kedua, terarah, terkendali, sesuai dengan rencana program atau kegiatan. Yang ketiga, semaksimalkan mungkin menggunakan hasil produk dalam negeri. Dan 6, memperhatikan kemampuan atau potensi nasional. Next slide. Asas penyusunan APBN. Dalam asas ini dibagi menjadi tiga faktor. Yang pertama, kemandirian, yaitu meningkatkan sumber penerimaan dalam negeri. Dua, penghematan atau peningkatan efisiensi dan produktivitas. Ketiga, penajaman prioritas pembangunan. Keempat, menitik beratkan pada asas-asas dan undang-undang negara. Next slide. Penetapan atau persetujuan APBN. Berdasarkan persetujuan DPR, rancangan undang-undang APBN ditetapkan menjadi UU APBN. Penetapan UU APBN ini diikuti dengan penetapan Kepres mengenai rincian APBN sebagai lampiran UU APBN yang dimaksud. Pelaksanaan APBN. Kegiatan pelaksanaan APBN dilakukan oleh pemerintah, dalam hal ini kementerian atau lembaga K atau L mengusulkan konsep daftar isian pelaksanaan anggaran berdasarkan Kepres mengenai rincian APBN dan menyampaikan ke Kementerian Keuangan untuk disahkan. Pelaporan dan pencatatan APBN. Tahap pelaporan dan pencatatan APBN dilaksanakan bersamaan dengan tahap pelaksanaan APBN 1 Januari sampai 31 Desember. Laporan keuangan pemerintah dihasilkan melalui proses akuntansi dan disajikan sesuai dengan standar akuntansi keuangan pemerintah yang terdiri dari laporan realisasi anggaran LRA, neraca, dan laporan arus kas, serta catatan atas laporan keuangan. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, berikutnya saya akan menjelaskan tentang penyusunan dan penetapan APBN. Next. Terdapat 4 penyusunan APBN. Yang pertama, APBN disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan negara dan kemampuan dalam menghimpun pendapatan negara. Yang kedua, penyusunan rancangan APBN sebagaimana dimaksud berpedoman kepada rencana kerja pemerintah agar terwujudnya tujuan negara. Ketiga, dalam hal ini anggaran diperkirakan defisit, ditetapkan sumber-sumber pembiayaan untuk menutup defisit tersebut dalam UU tentang APBN. Keempat, dalam hal anggaran diperkirakan surplus
pemerintahan pusat dapat mengajukan rencana penggunaan surplus anggaran kepada DPR. Next. Kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal. Pemerintah pusat menyampaikan pokok-pokok kebijakan fiskal dan kerangka ekonomi makro tahun anggaran berikutnya kepada DPR selambatnya pertengahan bulan Mei tahun berjalan. Berdasarkan kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal, pemerintahan pusat bersama DPR membahas kebijakan umum dan prioritas anggaran untuk dijadikan acuan. Rencana kerja dan anggaran pemerintahan negara atau lembaga. Yang pertama, dalam rangka penyusunan rancangan APBN, menteri atau pimpinan lembaga selaku pengguna anggaran atau pengguna barang menyusun rencana kerja dan anggaran kementerian negara atau lembaga. Yang kedua, hasil pembahasan rencana kerja dan anggaran disampaikan kepada Menteri Keuangan sebagai bahan penyusunan rancangan UU tentang APBN tahun berikutnya. 3. Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan rencana kerja dan anggaran kementerian negara atau lembaga diatur dengan peraturan pemerintah. Pembentukan Undang-Undang APBN. Pemerintah pusat mengajukan rancangan undang-undang tentang APBN disertai nota keuangan dan dokumen pendukungnya kepada DPR pada bulan Agustus tahun sebelumnya. Pengambilan keputusan oleh DPR mengenai rancangan UU tentang APBN dilakukan selambat-lambatnya 2 bulan sebelum tahun anggaran yang bersangkutan. Next. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Belanja negara. Menurut subsidi 2004-2005, pembelanjaan negara dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain, yang pertama ada asumsi dasar makroekonomi, kebutuhan penyelenggaraan ekonomi, kebijakan kebangunan, resiko bencana alam, dampak krisis global, dan kondisi dan kebijakan lainnya. Contohnya itu ada nilai tukar, serta target volume BBM, belanja negara. Menurut subsidi 2004 sampai 2005, pembelanjaan negara dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain, yang pertama ada asumsi dasar makroekonomi, yang kedua kebutuhan penyelenggaraan ekonomi, yang ketiga kebijakan kebangunan, dan yang keempat resiko bencana alam dan dampak krisis global, dan yang terakhir ada kondisi dan kebijakan lainnya. Contohnya itu ada nilai tukar, serta target volume BBM bersubsidi. Next. Belanja pemerintahan pusat. Menurut fungsi, belanja pemerintahan pusat adalah belanja yang digunakan untuk menjalankan fungsi pelayanan umum, fungsi pertahanan, fungsi ketertiban dan keamanan, fungsi ekonomi, fungsi perlindungan lingkungan hidup, fungsi perumahan dan fasilitas umum, fungsi kesehatan, fungsi pariwisata, fungsi agama, fungsi pendidikan, dan fungsi perlindungan sosial. Sedangkan kalau menurut jenisnya, berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan menurut 101/PMK 2/2011 tentang klasifikasi anggaran, belanja pemerintah pusat dapat diklasifikasikan ke dalam 8 kategori jenis. Yang pertama, belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, belanja pembayaran bunga utang, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, dan belanja lainnya. Yang ketujuh ada selanjutnya, next. Selanjutnya ada transfer ke daerah. Transfer ke daerah dan dana desa 2004 sampai 2005, rincian anggaran transfer ke daerah adalah dana perimbangan. Yang pertama ada dana bagi hasil, dana alokasi umum, dana alokasi khusus,
dana otonomi khusus, dan penyesuaian. Sedangkan ada pembiayaan. Besaran biaya dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain. Yang pertama ada asumsi dasar makroekonomi, kebijakan pembiayaan, kondisi dan kebijakan lainnya. Selanjutnya ada pembiayaan dalam negeri. Tergolongkan menjadi pembiayaan perbankan dalam negeri dan pembiayaan non-perbankan dalam negeri. Selanjutnya ada pembiayaan luar negeri, pembiayaan pinjaman luar negeri, penerusan pinjaman pembayaran, cicilan pokok utang luar negeri. Ada asumsi dasar ekonomi makro APBN yang terdiri dari pertumbuhan ekonomi, nominal produk domestik bruto, inflasi YoY, rata-rata tingkat bunga SPN 3 bulan, dan harga minyak. Indeks lainnya, jumlah penduduk, pendapatan per kapita, dan tingkat kemiskinan, dan tingkat pengangguran. Selanjutnya. Kesimpulan dari PPT kelompok kami adalah APBN adalah daftar sistematis dan terperinci yang memuat rencana penerimaan dan pengeluaran negara selama 1 tahun anggaran. Tujuan penyelesaian APBN adalah sebagai pedoman pengeluaran dan penerimaan negara agar terjadi keseimbangan yang dinamis dalam rangka melaksanakan kegiatan kenegaraan demi tercapainya peningkatan produksi, peningkatan kesempatan kerja, pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi. APBN mempunyai fungsi otoritas perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi. Pertumbuhan ekonomi adalah proses kenaikan kapasitas produk suatu perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan nasional. Suatu negara dikatakan mengalami pertumbuhan ekonomi apabila terjadinya peningkatan GNP real di negara tersebut. Adanya pertumbuhan ekonomi merupakan indikasi keberhasilan pembangunan ekonomi. APBN dan pertumbuhan ekonomi merupakan dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Alokasi dana yang terdapat di dalam APBN digunakan untuk pembangunan. Dengan adanya pembangunan ekonomi akan terciptanya pertumbuhan ekonomi. Sekian dari kelompok kami. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Untuk sesi tanya jawab akan dilangsungkan di grup WA.